Halo, selamat pagi. Untuk siswa yang ada di rumah, nah jadi waktunya udah lewat 4 menit. Biasanya kita kan mulai jam 10 ya, jadi sekarang lebih awal sesuai jadwal. Nah, untuk minggu lalu itu materi bab 3 ya. Jadi bab 3 untuk UTS-nya itu sampai bab 1 dan bab 2. Jadi bab 3 belum, sehingga kalian bisa lagi lebih mematangkan untuk persiapan nanti ulangan akhir semester. Nah, sehingga untuk bab 3-nya itu dan yang sekarang bab yang baru, bab 4, itu logika matematika. Nah, untuk memulai materi pagi ini, sebelum kita lanjutkan, kita mengaturkan panganjali. Semoga apa yang kita ikuti, jalani, lancar. Saya aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, baik, untuk siswa yang ada di rumah, jadi partisipannya 29 orang gitu ya. Waktu minggu lalu, kalau nggak salah berapa, 41. Nah, sehingga sisanya itu saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran online berikutnya. Nah, mudah-mudahan ntar mereka bisa ikut gabung. Jadi yang saya lihat di sini, apa nih? Pengen lihat semuanya. Tet, 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 tet. Oh, banyak orang nih. Nah, ini satu, ini orang-orangnya. Ini belum kelihatan ini. Nah ya, kita lanjut aja ke materi. Jadi materi logika matematika itu bab 4. Nah, jadi kalian itu seperti belajar bahasa Indonesia gitu ya. Jadi membaca kalimat Nah, ini nah, untuk logika matematika yang diawali dengan pengertian kalimat terbuka, pernyataan, negasi, serta pernyataan majemuk. Jadi kalian harus tahu dulu kalimat terbuka, pernyataan, dan negasi. Jadi pada pernyataan majemuk itu atau konjungsi,
disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ya, nah itu istilah-istilah yang nanti kalian akan temui di logika matematika. Nah, coba disimak sekarang, lihat apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata logika matematika. Nah, mungkin ini baru pertama kali gitu ya. Baru pertama kali logika matematika. Jadi logikanya, jadi kalian harus berpikir gitu ya, logikanya seperti ini. Nah, gitu. Jadi kalau biasanya apa tuh menjelaskan sesuatu dengan ya entah tuh siapa teman-teman gitu ya, teman dan sebagainya. Jadi kalian harus berlogika gitu ya. Jadi kalian harus berlogika. Logikanya seperti ini. Nah, coba dibaca sekarang. Kalau kamu murid laki-laki, mungkin akan bingung dan bertanya, kok matematika pakai logika segala? Sementara sebagian perempuan akan berpikir logika itu mah urusan laki-laki. Perempuan pakainya perasaan gitu ya. Kalau perempuan tuh pakainya perasaan. Nah, itu kalimatnya. Di dalam ilmu matematika, kamu juga dapat mempelajari logika. Buat apa? Nah, itu ya. Buat apa? Tentu saja supaya mengasah otak. Jadi kita apapun yang kita pelajari pasti mengasah otak gitu ya. Mengasah otak kita dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan. Jadi kedepannya kita tidak asal menduga sesuatu. Ya, kita tidak menduga sesuatu. Tidak ada lagi kalimat kamu bilangnya mau jemput jam 10. Nah, itu ya. Kamu bilangnya mau jemput jam 10. Nah, kok telat? Pasti jalannya sama mantan. Mungkin ya pikirannya ya sama mantan dan sebagainya. Jadi kok telat atau ini. Kalau biasanya kalau kita kan kalau telat kan mungkin bangunnya kesiangan, di jalan tuh macet gitu ya. Ya, jadi kalau orang tuh ya yang lagi kasmaran tuh ya seumuran kalian tuh ya pasti ke sana arahnya, nggak mungkin, wih pasti ngolah cewek bin, nah gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita berlogika nanti. Ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang pernyataan dan kalimat terbuka. Pernyataan dan kalimat terbuka. Yang mana namanya pernyataan atau kalimat terbuka. Nah, coba yang ya ini dilihat, diperhatikan. Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Nah, jadi pernyataan yang bagus sekali. Nah, sekarang yang lagi satu, 30X ditambah 4 sama dengan 16. Nah, jadi kalau dia itu apa itu menyebutkan 30X ditambah 4 sama dengan 16. Nah, itu ya. Jadi ya lagi satu kan masa harus dibuktikan apakah memang benar 30X ditambah 4 itu sama dengan 16. Itu namanya kalimat terbuka. Kalau dalam matematika itu kan ada X-nya. Jadi perlu dibuktikan. Terus kalau yang di atasnya itu Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Itu pernyataan. Udah? Jadi kalian bisa membedakan yang mana namanya pernyataan dan yang mana namanya kalimat terbuka. Jadi kalau Indonesia merdeka itu kan kalian sudah tahu kan 1945. Ya kan? Nah, sekarang kalau di dalam matematika itu 30X ditambah 4 sama dengan 16. Nah, itu kan perlu dibuktikan. Nah, itu kan perlu dibuktikan. Jadi itu yang dinamakan dengan kalimat terbuka. Kalau perlu membuktikan itu, X-nya kita belum tahu, X-nya berapa. Nah, itu
kita perlu membuktikan itu yang dinamakan dengan kalimat terbuka. Jadi kita harus bisa memahami gitu ya, yang mana namanya pernyataan, yang mana namanya kalimat terbuka. Terus yang lagi satu, aku tak bisa hidup tanpamu. Nah, itu kan. Yang cowok itu bilang, aku tak bisa hidup tanpamu. Nah, jadi jelas kalimat terbuka. Nah, jadi itu jelas kalimat terbuka. Perlu membuktikan, ya kan? Perlu membuktikan. Nah, jadi yang isi perlu membuktikan itu kalimat terbuka. Ya, nah, itu perlu membuktikan. Jadi siapa umpamakan saya lahir tanggal 12 Oktober gitu umpama 2000 berapa 2001 gitu umpama kan artinya si A itu memang benar kan tidak perlu membuktikan lagi. Nah, itu tidak perlu membuktikan. Jadi kalian bisa membuat kalimat ya yang mana namanya pernyataan dan yang mana namanya kalimat terbuka. Nah, itu ya. Jadi bisa di Nah, selanjutnya dari gambar di atas itu ya. Tahu nggak bedanya pernyataan dan kalimat terbuka? Jadi dari apa itu namanya gambar yang tadi itu pernyataan adalah kalimat yang bisa benar atau bisa salah. Ya, jadi pernyataan adalah kalimat yang bisa benar atau bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Sementara kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Belum diketahui kebenarannya. Tadi di apa itu gambar yang tadi itu kan dibilang apa itu kembali lagi aku tak bisa hidup tanpamu. Nah, itu kan aku tak bisa. Itu kan kalimat terbuka. Nah, jadi biar bisa kalian menghubungkan kalimat terbuka jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Sehingga untuk menentukan benar atau salahnya, kita perlu pengamatan lebih lanjut. Nah, itu. Nah, kita pelan-pelan saja. Kalau kamu masih bingung seperti apa itu contoh pernyataan, berikut adalah salah satu contohnya. Coba dilihat sekarang. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Ya, pernyataan benar. Jadi nanti ada pernyataan salah, ada pernyataan benar gitu. Bika Ambon, tahu Bika Ambon? Nah, ya nanti di search aja di Google gitu ya. Bika Ambon berasal dari Ambon. Nah, itu ya. Bika Ambon berasal dari Ambon gitu ya. Oh, pernyataan salah. Dari mana? Bisa kalian search gitu ya. Itu model contoh tentang pernyataan. Udah, di bawahnya lagi. Di sisi lain, contoh kalimat terbuka adalah sebagai berikut. 12X plus 6 sama dengan 91. 12X plus 6 sama dengan 91. Pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apakah benar 12X jika dijumlahkan dengan 6 akan menghasilkan 91. Itu ya. Jadi pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Harus dibuktikan kebenarannya apakah 12X ditambahkan dengan 6 menghasilkan 91. Nah, jadi kalimat-kalimat itu kalian bisa buat contoh yang lainnya. Ya, jadi yang penting kalian tahu yang mana namanya
pernyataan dan kalimat terbuka. Jadi di sini bisa dilihat itu ya, jadi bisa dicermati baik-baik. Poinnya itu kalian ingat kalimatnya. Ingat kalimatnya. Dah, di bawahnya lagi ada seperti ini. Maaf ya, aku semalam ketiduran. Nah, maaf ya, aku semalam ketiduran. Nah, itu kan biasa, ada hehehehe gitu ya. Pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Bilang dia ketiduran, ujung-ujungnya WA apa chat dengan ya yang lain. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi perlu pernyataan ini masih harus dibuktikan kebenarannya. Gitu. Apakah benar dia semalam nggak balas karena ketiduran? Atau emang males saja chat sama aku? Gitu. Dah, jadi banyak kalimat-kalimat yang bisa kalian buat, bisa membedakan yang mana namanya pernyataan dan kalimat terbuka. Dan masih banyak lagi bisa dibuat ya. Dah setelah mengetahui apa itu pernyataan dan kalimat terbuka, sekarang kita lanjut pembahasan mengenai ingkaran atau negasi atau penyangkalan. Ya, ingkaran, negasi atau penyangkalan. Nah, jadi perlu dipahami lagi tentang pernyataan dan apa itu namanya? Kalimat terbuka. Nah, sekarang ini kita lanjutkan ingkaran atau negasi atau penyangkalan. Nah, itu tandanya bisa dilihat ini tandanya itu ya. Nah, ini tandanya itu bisa dilihat yang ada kurungnya itu. Bisa dilihat yang ada dalam kurungnya itu. Dari sebuah pernyataan, kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi atau penyangkalan atas pernyataan tadi. Nah, jadi ini ada tabelnya. Jadi tabel kebenaran ingkaran. Nah, coba bisa dilihat tabelnya. Jadi P besar. Nah, ini tandanya ya, tanda ingkaran. Ya, P-nya kecil. Benar, salah. Salah, benar. Ya, BS, SB itu ya benar, salah, salah, benar. Jadi bentuk umum ingkaran atau negasi atau penyangkalan itu bentuknya ini disimbolkan dengan P. Nah, ini tandanya isi cara lindung pantak gitu ya. Nah, itu liga-ligut gitu ya. Nah, seperti itu. P-nya kecil gitu ya. Jadi kalian harus bisa yang mana P besar, yang mana P kecil. Bedakan itu ya biar nanti tidak salah. P balok, P besar, P kecil. Nah, ini yang saya bilang tadi, pernyataan bernilai benar, pernyataan bernilai salah, disimbolkan dengan B dan S. Ya, BS. Nah, ini sudah diterangkan. Jika suatu pernyataan atau P kecil benar, maka ingkaran Q akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Nah, jika suatu pernyataan, jadi harus kalian pahami baik-baik gitu ya. Memang gimana ya, mungkin kesulitan. Saya yakin itu kesulitan, tapi kalian kalau sudah memahami pasti bisa. Jika suatu pernyataan P benar, maka ingkarannya Q akan bernilai salah. Jadi P-nya benar, ingkarannya Q bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Berikut adalah contoh dalam matematika. Bisa dilihat. P. Ini contohnya.
Besi memuai jika dipanaskan. Pernyataan bernilai benar. Dah. Nah, sekarang ini tandanya. Tanda ingkarannya P, besi tidak. Nah, ini tidak memuai jika dipanaskan. Jadi pernyataannya bernilai salah. Karena ada kata tidak. Besi memuai jika dipanaskan. Besi tidak memuai jika dipanaskan. Tidak memuai jika dipanaskan. Jadi pernyataan bernilai salah. Jadi ini yang membedakan. Ada kata tidak. Ya, nah, jadi ada kata tidak. Nah, jadi ini tabelnya itu dipahami. Ya, Pak. Jadi ini tanda ingkarannya P-nya kecil. Jadi kalau ini bernilai salah. Jadi ini kan simbol-simbol aja. P dan Q. Tapi ini umumnya dipakai P dan Q. Ya, benar, salah. Nah, itu umumnya. Lanjut. Nah, contoh lain lagi. P, semua unggas adalah burung. Dah? Nah, sekarang kalau ingkarannya, ada unggas yang bukan burung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemui orang menggunakan pernyataan negasi atas pernyataan orang lain yang berujung pada pertengkaran. Nah, itu biasanya kan kita memakai ya badan orang gitu ya, mungkin bagaimana ada sesuatu dari penampilan orang itu, tubuhnya atau bagaimana itu biasanya kita itu jangan itu dipakai. Jadi nanti biar tidak nanti temannya kalian pakai contoh temannya ujung-ujungnya bertengkar karena kalian menggunakan contoh dalam areal di kelas itu umpamanya ada temannya yang bagaimana gitu itu dipakai kalimat ya. Nanti kayak orang apa mengejek dan sebagainya biar tidak seperti itu. Jadi jangan itu yang dipakai. Ya. Nah, ini contoh negasi yang benar dan salah. Dah, aku gendut. Aku nanya kok kamu malah sombong gitu ya. Aku tidak gendut. Nah, itu ya. Nah, ini yang cewek, ini yang cowok gitu ya. Jadi dia bilang itu aku gendut. Aku tidak gendut gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini aku gendut, kamu tidak gendut. Nah, sekarang ini yang salah. Negasi ini salah karena kata aku seharusnya tidak berubah menjadi kamu. Jadi kalau ini benar ini aku. Kalau dirubah kamu salah jadinya. Ya, jadi ini yang benar. Jadi contoh negasi yang benar dan yang salah. Jadi kalau ini contoh negasi yang benar ini. Ya, ini contoh negasi yang benar. Jadi ini kalimat-kalimatnya. Ini benar ini. Jadi yang ini salah. Aku ini diganti dengan kamu. Jadi kalau diganti dengan kamu, jadi salah dia negasinya. Negasi ini salah karena kata aku seharusnya tidak berubah menjadi kamu. Nah, gitu. Jadi kalian itu harus bisa dipahami. Oke, jadi kita kembali lagi sudah mengerti tentang ingkaran atau negasi. Selanjutnya kita akan mempelajari pernyataan majemuk. Nah, itu ini kembali selanjutnya sekarang pernyataan majemuk. Nah, jadi kalian harus kembali ke sini lagi. Ya, nah, jadi yang saya dari awal ini harus kalian pahami. Jadi ini harus kalian pahami. Poinnya itu kalimat, ya poinnya itu kalimat. Kalimat-kalimat itu. Nah, itu ini bisa direkam, maksudnya ya bisa ditulis, nanti contoh-contohnya. Nah, ini
Contoh negasi, yang mana yang benar, dan yang mana yang salah. Nah, ini ya. Jadi ini negasi yang benar. Aku tidak gendut, nah, ini yang benar. Ini kalau yang salah ini, diganti. Aku itu diganti dengan kamu ya salah. Negasi ini salah karena kata aku seharusnya tidak berubah menjadi kamu. Itu. Nah, lanjut lagi. Nah, pernyataan majemuk. Kita akan lanjut ke pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan gabungan. Pernyataan majemuk adalah pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Pernyataan majemuk adalah pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Dalam ilmu matematika terdapat 4 macam pernyataan majemuk. Nah, ini ada 4 macam. Yang pertama, kita akan membahas tentang konjungsi. Ini simbolnya. Nah, ini simbolnya ya. Ini simbolnya, simbol konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan sehingga notasi P konjungsi ki dibaca P dan ki. Nah, itu ya. Boleh juga kalian bilang ini konjungsi, tapi kalau membacanya boleh juga dibilang dan. Nah, jadi kalian harus tahu gitu ya. Jadi ini apa simbol apa ini? Nah, itu ya. Nah, ini harus kalian tahu apa simbol apa ini. Jadi itu simbol konjungsi. Jadi dibaca dan. Tabel nilai kebenaran konjungsi ya. Jadi ini tabelnya coba bisa diperhatikan. P tabel kebenaran konjungsi. Kalau P ki, nah ini ya. P dan ki. Kalau benar-benar nilainya B. Ya, kalau benar salah S. Kalau salah benar P-nya S salah, Q-nya benar jadi salah. Nah, itu jadi ini harus kalian ingat. Jadi ini udah ada keterangan pernyataan yang pertama. Jadi nanti ada P-nya ini ada pernyataan, ada kalimat nanti. Q-nya juga ada pernyataan atau pernyataan dua. Pernyataan satu atau pernyataan dua. Ini. Ya, bagaimana pernyataan satu dan pernyataan dua? Udah itu Q, pernyataan dua. Jadi P-nya pernyataan satu, Q-nya pernyataan dua. Jadi ini P dan Q-nya pernyataan satu atau pernyataan dua. Nah, ini kan benar, S-nya salah. Nah, dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q benar. Cuma satu aja dia. Pas di pernyataan satu benar, di pernyataan dua benar, dah. Jadi konjungsinya ya benar. Jadi yang lainnya kalau kalian P-nya salah gitu, Mama, salah satu ada S, ada B, ya udah konjungsinya salah dah dia. Kan gampang mengingat. Nah, itu. Jadi apabila kedua pernyataan benar, jadi P dan Q-nya benar dah dia. Jadi gampang mengingatnya nih. Salah satunya ada S, ada benar, jadi keduanya benar-benar, benar dah dia konjungsinya. Di mana mencari benar dan salahnya tuh nanti ada kalimat, nanti. P-nya nanti ada pernyataan nanti. Ya, Q-nya juga nanti ada pernyataan. Jadi kalian hubungkan bagaimana P, bagaimana Q. Nah, itu. Dah. Nah, contoh. Ini ada pernyataan. 3 adalah bilangan prima. Tahu bilangan prima? Tahu bilangan prima? Bilangan prima, bilangan yang mempunyai 2 faktor. Udah? 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi
apa itu namanya, bilangan-bilangan itu harus kalian ingat ya, yang mana namanya bilang ganjil, genap, udah itu cacah, bilangan asli gitu ya. Udah itu nanti ada bilangan prima, komposit, itu harus kalian tahu. Biar nanti kalau dijabarkan anggota bilangan itu kalian tahu, oh ini namanya bilangan asli, oh ini namanya bilangan genap, biar bisa menentukan pernyataan itu gitu, benar apa salah. Nah, jadi kalian harus back lagi ke bilangan real. Jadi di kelas 1 itu kalian dapat bilangan real gitu ya. Bilangan real. Itu dari SD udah dipelajari, SMP juga sudah. Nah, itu dipakai contoh bilangan prima. Jadi bilangan prima, bilangan yang mempunyai dua faktor. Jadi lawannya bilangan prima itu bilangan komposit. Kecuali prima, komposit tadi ya. Kalau bilangan prima kan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Itu ya, jadi yang mempunyai dua faktor. Satu dan bilangan itu sendiri. Jadi yang lainnya komposit dah. Jadi 3 bilangan prima. Jadi pernyataan bernilai benar. Udah dah, benar. Itu dah di sini kalian. Ki, 3 adalah bilang ganjil. Oh, benar juga. Kalau benar-benar, jadi bagaimana P dan Q-nya? Jadi pernyataan bernilai benar. Jadi kalau kita kembali lagi, inilah dia. Benar dia. Pernyataan benar. 3 adalah bilang prima, benar. Yang di Q, pernyataan di Q, 3 adalah bilang ganjil, ya benar. Kalau benar-benar, konjungsinya ya benar. Itu maksudnya. Ya. Contoh lagi. P-nya. Matahari terbit di timur. Harus kalian tahu, neken kangin kau harus tahu gitu ya. Matahari terbit di timur. Matahari terbenam di selatan. Ya benar salah, ya salah ininya. Itu. Jadi kalian harus membuat kalimat. Jadi kalimat itu dibaca dengan baik, tapi harus kalian tahu. Ya. Gula rasanya manis. Ya benar. Garam rasanya asin. Benar-benar ya benar. Nah, gitu nanti. Kalau di soal-soal itu seperti itu nanti. Ya, jadi harus dipahami. Jadi tabel ini harus kalian, jadi kan gampang. Kalau P salah satu aja salah aja, udah dah P dan Q-nya salah dah. Nah, gitu. Ya. Jadi kalian bisa tabelnya itu gampang mengingatnya. Jadi itu kembali lagi untuk apa? Konjungsi. Nah, jadi kita pelan-pelan saja. Yang penting ada neket di otak itu ya, konjungsi. Kalau belum dijelaskan pasti apa tuh tabel-tabel gitu ya. Nah, jadi kalian ini, ya itu udah gunanya kita menjelaskan. Tapi kalau kalian bisa aktif gitu ya, aktif pasti bisa. Jadi banyak lagi YouTube itu yang tentang ini logika matematika. Dan contoh yang lain lagi gitu ya. Kita bicara yang real, yang benar gitu ya. Umpama Sri Yulianti, siswa kelas 11 AP1. Nah, jadi pernyataan bernilai salah itu. Ya, nah, pernyataan bernilai salah. Jadi P dan Q-nya tuh udah salah nanti gitu. Biarpun di Q-nya dibuat benar, biar Q-nya dibuat salah, jadi P dan Q-nya udah salah. Nah, itu ya. Desi 11 AP 9. Oh, benar. Ya. Itu apa tuh? Anansa apa Avanza itu ya? Avanza kelas 11 sampai 7. Anansa. Oh, kalau saya bilang Avanza 11 sampai 7 salah, tidak ada Avanza. Anansa baru ada. Nah, itu contohnya. Jadi bisa dibuat, gampang membuat gitu ya, gampang buat. Jangan jauh-jauh gitu ya. Jangan jauh-jauh gitu ya.
suami Asanti Anang Hermansyah gitu ya. Ya udah, seperti itu. Ya buat aja seperti itu. Gampang-gampang buat itu. Janganlah jauh-jauh gitu ya. Jangan dibuat jauh-jauh gitu ya. Pak Wayan Bude punya istri 2 itu ya. Salah itu ya, 1 aja dia punya. Tapi saya kurang tahu di luar punya atau enggak. Saya kurang tahu gitu ya. Nah, itu seperti itu gitu contohnya. Bisa dibuat ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang disjungsi. Nah, disjungsi. Sama, cuma rumusnya aja tabelnya itu yang beda. Jadi kalian buat kalimat benar dan salah gitu aja. Nah, saya kan udah bisa buat ini. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Kalau tadi dan, sekarang atau, sehingga notasinya ini ya V, seperti V gitu ya. Nah, tadi kan tanda rumput, nah itu biar gampang. Itu disjungsi. Kalau tadi itu tanda rumput yang terbalik. Sekarang yang tanda rumput. Nah, itu biar gampang. Jadi kalian buat aja supaya mudah mengingat gitu ya. Kalau disjungsinya, nah itu tanda rumput. Nah, gitu. Dah. Jadi dibaca P atau Ki. Kalau tadi kan dibaca dan ya, biar gampang. Boleh juga dibilang P disjungsi. Nah, itu kalau karena kalian sudah tahu itu dibaca P atau Ki. Ya, tadi kita kalau apa tadi? Yang konjungsi kalian baca apa? Dan. Ya, sekarang disjungsi dibaca atau. Ya kan? Coba sekarang kita lihat kebenarannya. Kalau benar-benar, ya udah benar dia. Kalau pernyataan satunya benar, pernyataan duanya salah, benar dia. Udah? Nah, gampang lagi ini mengingatnya. Salah satunya benar, salah benar dia. Oh, Allah nih. Salah, benar, benar. Nah, cuma di terakhir aja. Salah, salah, salah. Udah? Di pernyataan satu benar, pernyataan duanya salah, benar. Oh, gampang ini juga. Ingat bedakan antara konjungsi dan disjungsi. Jadi tabel ini yang membedakan. Jika kita lihat pada tabel kebenaran, disjungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Ya, lalu sampai jam berapa ini? Saya lupa nih. Sampai 9:10 ya? Wih, udah lewat ini. 9:10 aja saya. 9:10. Udah lewat 7 menit. Nah, coba lagi ini aja saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalian tabelnya kan udah ingat kan? Tabelnya ini udah ingat. Nah, sekarang saya lanjut ke contohnya. Nah, ini kan buat contoh kan gampang. Paus adalah mamalia. Pernyataan benar kan? Paus adalah herbivora. Ya salah. Kalau benar salah, jadi pernyataannya benar. Nah, gitu sekarang. Ingat, salah satu benar, salah, benar. Salah, benar, benar. Kalau salah, salah, baru salah. Nah, gitu. Gampang kan? Nah, jadi dua ini diingat. Dua ini diingat. Dan masih ada lagi selanjutnya. Ya, jadi buat contoh, kalau saya menunjuk siswa yang ada di rumah kan udah bisa. Coba buat tentang konjungsi. Nah, dia buat satu apa dibuat itu ya, apa dibuat apa itu dibuat ya boleh banyak contohnya gitu ya. Jangan yang ruwet-ruwet, yang biasa-biasa saja, yang ada di sekitar kalian saja gitu ya. Kalau tomat, nah tomat kalau sudah matang warnanya merah atau apa warnanya gitu ya. Kalau masih muda hijau gitu ya. Tidak mungkin baru gini udah merah itu ya. Kecuali
memang tomatnya udah ini, gimana itu namanya? Kita bicara yang real gitu ya. Ini kadek Cahyani bisa terbang gitu ya. Wih, halo ini bisa terbang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bicara itu yang real gitu ya. Mungkin bisa aja malam-malam dia ya. Malam-malam terbang dia gitu ya. Saya juga pengen bisa terbang gitu ya. Oh dia punya pintu ajaib Doraemon gitu ya. Wih asik kalau punya pintu ajaib Doraemon bisa kemana-mana gitu ya. Buka, baru buka, wih di Jakarta, baru buka udah di luar negeri gitu ya. Ini cewek-cewek, ini cowok-cowok bisa, kencaraan pangidang maremuka datang pangidang di kamar mandi si A gitu ya. Baru buka, boy, mau ke siapa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu kan dunia hayalan gitu ya. Nah, ada teh dagang pintu ajaib Doraemon tuh inden bisa nah. Saya juga kepengen beli gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi waktu juga ya cepat sekali gitu ya. Jadi kalian bisa pahami yang saya bahas tadi konjungsi dan disjungsi. Jadi ini biasanya. Tapi ini gampang gitu ya. Kalau kalian sudah ingat tabel ini pasti bisa ya. Nah, itu dulu untuk konjungsi untuk pernyataan majemuk. Dan pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke implikasi. Ya, ke implikasi. Tolong dipahami yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi yang lainnya juga yang belum bisa hadir untuk pagi ini itu tolong ya bisa mengikuti gitu ya. Yang penting saya harapkan kalian selalu di rumah dalam keadaan sehat, gitu ya. Ikuti protokol kesehatan supaya semuanya selalu sehat dan bisa mengikuti materi pembelajaran yang selanjutnya. Nah, baik untuk siswa kelas 11 yang ada di rumah, saya untuk hari ini saya cukupkan dulu karena sudah ya waktunya sudah lewat. Jadi minggu depan saya akan lanjutkan lagi materi yang belum diselesaikan. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu. Nah, sebelum saya tutup, saya aturkan panganjali dulu ya. Om Santi 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 Om. Ya, jadi kalian tinggal menunggu materi pelajaran selanjutnya kalau nggak salah tuh apa penjas ya. Penjas ya. Ya, santai aja dulu. Bapak, siapa ngajar Pak? Pak ini ya, Hari Uda ya.